Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Salam sejahtera untuk kita semua. Happy Incredible Sunday ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami Gembala berharap saudara sudah punya waktu terlebih dahulu untuk memuji menyembah Tuhan secara pribadi. Dan saudara, sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah hamba-Mu, tolong juga kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita akan masuk belajar di dalam kitab Daniel pasal yang ke-8. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di Perbatam, kita sudah belajar secara seri kitab Daniel pasal 1 sampai pasal yang ke-8, dan pada hari ini kita akan belajar kitab Daniel pasal 8. Dan kami menghimbau terlebih dahulu saudara sudah membaca dulu satu pasal kitab Daniel pasal yang ke-8 ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mempermudah saudara dan saudara yang mendengarkan dan belajar kitab Daniel pasal 8, maka saya menghimbau pertama saudara sudah membaca kitab Daniel pasal 8 dan saya memberikan tema atau judul di dalam kitab Daniel pasal 8 ini adalah Allah dan orang yang dikasihinya. Sekali lagi, Allah dan orang yang dikasihinya. Nah saudara-saudara, apa yang Allah akan lakukan kepada orang-orang yang dikasihinya? Yang pertama, kita baca ayat yang pertama saudara. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Maka yang pertama yang Allah lakukan bagi orang-orang yang mengasihinya adalah Allah memberitahukan rencana masa depan kepada orang yang dikasihinya. Saudara, saudara lihat bahwa ini adalah penglihatan Daniel kesekian kalinya, saudara. Dan saudara, penglihatan itu adalah salah satu cara Allah berbicara kepada manusia. Dan biasanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang khusus atau orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara. Nah, kita melihat beberapa ayat ini. Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan ya. Jadi salah satu cara Allah berbicara lewat penglihatan, saudara. Mazmur 89 ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Nah, saudara dengar ya, bahwa Allah berbicara dalam penglihatan kepada siapa? Kepada orang yang dikasihi. Dan tidak secara kebetulan saudara, di pasal selanjutnya, pasal 9 ayat 20 sampai 23, saya baca 23 saja saudara. Saudara lihat. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Nah, saudara, ya Daniel diberikan penglihatan selanjutnya di pasal 9 dan malaikat berkata bahwa Daniel adalah orang yang sangat dikasihi, saudara. Nah, saudara, kita melihat saudara di zaman ini janji juga Tuhan ya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 17-18 ya. Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat dan salah satu manifestasi daripada roh itu sendiri saudara, salah satunya adalah penglihatan, mimpi-mimpi saudara. Tuhan akan berikan 2 kali lipat pada zaman ini saudara. Ini janji.
daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah kita adalah orang yang juga dikasihi oleh Tuhan? Saudara, pernahkah Tuhan berbicara kepada kita lewat penglihatan, saudara? Pernahkah Tuhan menyampaikan rahasia-rahasia, memberitahukan kepada Anda dan saya, rahasia-rahasia masa depan tentang pekerjaanmu, tentang hubunganmu, tentang keluargamu, tentang karirmu, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan lain-lain sebagainya, saudara. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, saya tidak bisa menyampaikan banyak kesaksian di tempat ini. Kebetulan dalam minggu ini ada beberapa jemaat yang mengalami hal ini, saudara. Saya juga pribadi bersama keluarga, saudara. Ya, doa kami, saudara, kiranya Tuhan mengasihi saudara. Saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia masa depannya kepada kita, saudara. Ini yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari, bahwa ciri-ciri orang yang dikasih Tuhan adalah Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia masa depannya kepada mereka. Yang kedua, saudara, bagaimana cara Allah berhubungan dengan orang-orang yang dikasih Tuhan? Yaitu, saudara, Allah memberikan peneguhan atas rencananya kepada orang-orang yang dikasihnya. Kita baca ayat 1-14 secara bertahap, saudara, untuk melihat bagaimana peneguhan-peneguhan yang Allah berikan kepada Daniel, saudara. Ayat yang pertama, saudara, ya tadi kita sudah baca bahwa penglihatan ini kira-kira jaraknya 2-3 tahun, 1-3 tahun ya, dari jarak penglihatan pertama Daniel, saudara, di mimpi pertamanya Daniel, saudara. Dan penglihatan ini adalah peneguhan atas penglihatan Daniel sebelumnya. Karena di pasal sebelumnya Daniel melihat 4 binatang yang keluar dari dalam laut, saudara. Tapi pada saat itu Daniel tidak mengerti siapa saja itu, saudara. Hanya tahu satu, saudara, binatang yang pertama. Karena Nebukadnezar pernah mimpi patung itu, dan patung kepalanya itu disebut bahwa itu adalah kerajaan daripada Babilonia atau Raja Nebukadnezar sendiri. Tapi yang setelah itu Daniel tidak tahu. Tetapi di mimpi kali ini Tuhan meneguhkan, Tuhan membukakan rahasia ini, saudara. Saudara, bicara tentang peneguhan, ya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diteguhkan oleh Tuhan. Salah satu contoh Abraham, semenjak dipanggil Tuhan, saudara, dari Kejadian pasal 12, Tuhan memberikan beberapa peneguhan. Pasal 15, saudara lihat, Tuhan memberikan peneguhan lewat penglihatan bintang-bintang di langit, saudara. Lalu di pasal selanjutnya Tuhan bertemu, memberikan peneguhan pada Abraham lewat pertemuan dengan beberapa malaikat, saudara. Lalu Tuhan memberikan peneguhan sampai kepada lahirnya anaknya Abraham itu sendiri, saudara. Ya, ada begitu juga banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tuhan memberikan peneguhan ya atas janji-janjinya, ya atas rencananya kepada orang-orang yang dikasihnya, saudara. Nah, dalam hal ini, saudara, kita lihat ayat 3, peneguhan yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Dalam penglihatan Daniel, ya, dia berkata, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Di ayat 20, ya, malaikat Gabriel menjelaskan bahwa binatang di ayat 3 ini, saudara, kita baca ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Nah, saudara perhatikan di pasal sebelumnya, ya, di pasal 7 ayat 5, di situ digambarkan dengan seekor beruang, saudara, ya. Dan kita pada saat itu kita belajar dari fakta sejarah bahwa beruang ini adalah kerajaan dari Media Persia. Tapi di pasal ini, pasal 8, Allah memberikan peneguhan. Tuhan menyatakan langsung bahwa negeri raja ini adalah raja daripada Media dan Persia, saudara. Ya, diberikan peneguhan. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ya, dari sejarah juga kita melihat bahwa Media Persia mengalahkan daerah barat, utara, dan selatan seperti Mesopotamia, Asia Kecil, Aram, Babel, Mesir, dan Ethiopia, saudara. Kita lihat terus ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, saudara. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia mengeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Saudara, untuk mempercepat ini, saudara, kita langsung baca saja, saudara. Ya, di dalam pasal 21, malaikat Gabriel menjelaskan bahwa binatang kambing tersebut yang mengalahkan domba itu adalah
Kita baca, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Ya, di dalam penglihatan Daniel sebelumnya kita melihat bahwa Daniel mimpi ada binatang yang keluar, ya saudara, seekor macan tutul berkepala 4, bersayap 4, saudara. Ya, tetapi di situ belum dikasih tahu negara mana, tetapi di pasal 8 ayat 21 kambing ini langsung dijelaskan bahwa ini adalah raja negeri Yunani, saudara. Dan yang tanduk besar yang di antara kedua matanya itu adalah raja yang pertama, saudara. Langsung dijelaskan. Jadi Tuhan memberikan peneguhan di pasal yang ke-8 ini, saudara. Nah, saudara, poin penting yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Dia memberikan peneguhan atas setiap janjinya. Ayub mengatakan, ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, Mazmur 89 ayat 29, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Saudara, ya, Tuhan akan meneguhkan setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saya menjelaskan sedikit ayat ini untuk supaya saudara saudara bisa mengerti, ya. Selain daripada yang tadi, saudara, dalam penglihatan ini Allah juga menyatakan sebuah rahasia yang baru yang dahulu sepertinya belum disampaikan, dan ini baru pertama kali dibuka, saudara. Ya, kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar, ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Saudara, ya, ke tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan di tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran diempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Lalu malaikat Gabriel menjelaskan di ayat 22-25, tetapi di sini kita juga membaca, saudara bisa baca, ya, tidak jelaskan secara rinci, secara tepat siapakah itu, saudara. Sehingga saudara kita bisa melihat itu dari fakta-fakta sejarah. Saya akan jelaskan, saudara, dengan cepat saja. Ya, dikatakan tadi bahwa tanduk yang pertama itu adalah raja yang pertama, saudara. Ya, Raja Yunani yang menguasai Yunani pertama adalah Alexander Agung, saudara. Ya, dia berumur 30 tahun lebih saja, saudara. Dalam waktu 10 tahun dia menguasai Yunani, saudara. Ya, dalam sejarah ini, fakta sejarah, dia menguasai dalam Yunani dalam waktu 10 tahun. Dan saudara, tiba-tiba tanduk itu patah, saudara. Ya, dan muncullah 4 tanduk. Ya. Dan di dalam sejarah, saudara, ketika dia mati, dia punya 4 jenderal, dan 4 jenderal itu berebut kekuasaan daripada daerah Yunani. Dan saudara, jenderal yang pertama Ptolemaios, ya, dia mendapatkan daerah Mesir. Ya, Cassander mendapatkan Makedonia dan Yunani, dan Lysimachus mendapatkan Thrace dan Asia Kecil, saudara. Tetapi yang keempat, Seleucus, dia mendapatkan daerah Aram dan daerah Timur, saudara. Ya, ini berdasarkan sejarah. Dan tadi kita sudah baca bahwa tanduk ini, saudara, keempat tanduk ini muncul satu tanduk, saudara. Ya, satu tanduk yang mengganas sekali, saudara, dan dia menanduk sampai ke arah timur, sampai ke tanah permai, saudara, sampai ke bala tentara langit dan bintang-bintang. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab, tanah permai itu, ya, itu diterjemahkan kepada tanah Yerusalem, saudara. Dan bala tentara langit dan bintang-bintang, nanti saudara bisa baca dalam terjemahan ayat yang saya kasih referensi di bawah sini, itu adalah gambaran daripada bala tentara surga atau orang-orang kudus, saudara. Ya, dalam sejarah, saudara, di dalam kerajaan Seleucus itu pada raja ke-8-nya keluarlah satu raja yang namanya Antiochus Epiphanes, saudara. Dialah yang menghancurkan, ya, membuat ibadah kefasikan di tanah suci, menindas orang-orang Yahudi. Nanti saudara bisa baca sejarahnya secara mendetail, saudara. Antiochus Epiphanes, saudara. Ini berdasarkan sejarah. Nah, saudara, ayat 13-14, di situ dikatakan, kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan pada balantara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, saudara, untuk mengerti 2.300 petang dan pagi, ada banyak teologi
teolog atau penafsir-penafsir yang mengatakan beberapa hal seperti 2300 ini adalah artinya 2300 tahun karena satu hari satu tahunnya Tuhan ya. Ada pengertiannya saudara. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ini 2300 petang dan pagi itu berarti 1150 hari karena dibagi dua, petang dan pagi itu kan satu hari saudara. Tetapi saudara, yang secara kontekstual saya akan sampaikan hari ini bahwa 2300 hari itu kurang lebih berarti 1 tahun 360 sampai 365 berarti sekitar 6 tahun saudara ya, 6 tahun, sekitar 6 tahun. Dan di dalam fakta sejarah ya, Antiochus Epiphanes ini melawan orang-orang Yahudi yang setia kepada Tuhan. Dia mulai menajiskan serta merampas bait suci itu tahun 171 sebelum Masehi. Dan tanggal pastinya dia selesai itu 25 Desember 165 ya, karena pemberontakan dari kaum Yahudi saudara ya, dan ini kurang lebih 6 tahun. Jadi secara fakta sejarah ini sangat-sangat nyata dan real saudara dibandingkan penafsiran-penafsiran yang lain ya. Saya tidak berlama-lama di sini ya. Konteks utama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Ia memberikan peneguhan atas setiap janjinya. Amin, saudara. Ya, dan yang terakhir, ya, bagaimana cara Tuhan berhubungan dengan orang-orang yang dikasihnya. Yang terakhir adalah Allah merencanakan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang dikasihnya. Yang pertama tadi Allah membukakan rahasia-rahasianya. Ya, yang kedua Allah meneguhkan janji-janjinya. Ya, rahasia-rahasia itu dibukakan dan diteguhkan pada orang-orang yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir Allah juga merencanakan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang dikasihnya. Saudara, kita kembali baca ayat yang pertama dan yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Saudara dengarkan baik-baik. Waktu Daniel mendapatkan penglihatan ini, Daniel dibawa, di mana saudara? Dia dibawa seolah-olah dia di Puri Susan, di daerah Elam saudara. Di tepi sungai Ulai saudara. Ya. Saudara tahu benteng Susan, daerah Susan ini adalah kita baca sejarah Esther ya, itu adalah pusat kerajaan Media Persia dalam kisah Nehemia saudara. Itu adalah pusat kerajaan Persia Media saudara. Dan saudara tahu di pasal sebelumnya ya, kalau saudara ingat cerita tentang Gua Singa, itu adalah kerajaan Media Persia berkuasa, yaitu Raja Darius atau Raja Kores saudara. Saudara tahu Daniel menjadi orang nomor 1 di wilayah itu saudara. Lihat, saudara dengarkan baik-baik. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara, musim yang kita ada saat ini bukan musim yang gampang. Di tengah-tengah musim COVID, ya, wabah penyakit dan lain sebagainya, ekonomi yang porak-poranda. Daniel juga hidup di zaman yang susah, saudara. Wabah penyakit juga ada zaman itu, saudara. Ya, peperangan, pemberontakan, ya, kekerasan lebih parah di zaman itu, saudara. Tetapi saudara dengarkan baik-baik. Kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, belajar daripada Daniel, Tuhan sudah merancangkan dari sejak awal. Ya, dalam penglihatan Daniel, Tuhan sudah membawa Daniel untuk dia tahu dia berada di Puri Susan. Dan saudara, pada kenyataannya saudara melihat Daniel adalah orang yang terhebat juga pada zaman itu di kerajaan Media Persia, saudara. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik pada orang-orang yang mengasihi, saudara. Saudara, dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Haleluya, haleluya, saudara. Ya, kita bisa pelajari hari ini lewat kejadian, kisah daripada Daniel pasal 8. Ya, Tuhan, ya, bagaimana Allah dengan orang-orang yang dikasihnya, bahwa Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia masa depan pada orang-orang yang dikasihnya. Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada orang-orang yang dikasihnya. Dan Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang dikasihnya. Haleluya, haleluya, saudara. Siapa mereka yang dikasih Tuhan? Belajar dari Daniel, saudara. Ya, ada begitu banyak yang kita pelajari dari pasal 1 sampai pasal 8. Tetapi yang paling inti, ada 2 hal yang kita bisa pelajari daripada Daniel. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. 1 hari 3 kali, itu artinya dia konsisten punya hubungan kepada Tuhan dalam segala keadaan, saudara. Yang kedua, saudara, dia punya prinsip melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala keadaan. Belajar daripada Daniel, saudara. Kalau saudara ingin menjadi orang yang dikasih Tuhan, ya, saudara akan eksis di segala zaman dengan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Jadilah orang yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengajarkan kami pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang Kau kasih Tuhan. Kau membukakan rahasia-rahasiamu kepada mereka Tuhan. Engkau juga Tuhan meneguhkan perjanjian-Mu kepada mereka Tuhan. Bahkan Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan pada orang yang dikasih Tuhan. Yang berdoa kiranya Tuhan mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami, teguhkan kami. Juga menjadi orang-orang yang dapat Tuhan dikasih oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Happy Incredible Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan ku percaya. Boleh kita bangkit berdiri. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Katakan, ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik.